Kalau kita kalau kita merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan ini ya, apakah itu kama buruk berbuah? Ya. Iya. Ya sebetulnya dijelaskan bahwa kita mulai dari bangun pagi sampai tidur ya, kontak dengan apa sih indera kita ini? Kontak dengan objek apa? Kalau barang itu barang yang jelek gitu ya, berarti kama buruk berbuah. Contohnya misalnya pengemis ya, atau dari keluarga pemungut sampah gitu ya, tinggal juga di tempat yang kotor dan bau. Tidur juga di tempat kotor yang bau. Setiap bangun juga yang pertama dicium apa? Kotoran sampah, bau. Ya. Objek yang dilihat sepanjang hari begitu. Ya. Nah, yang seperti ini kama buruknya banyak berbuah. Meskipun terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai manusia pasti karena kama baik berbuah. Nah, tapi kama baik ini dikisari oleh banyak kama buruk. Oleh sebabnya sepanjang hidupnya itu buruk, lihatnya yang jelek aja. Jadi misal pun kalau kama baiknya enggak banyak gitu ya, maka ya selalu ketemunya kama buruk. Pada saat sakit pun juga nanti ya tidurnya di situ, ya enggak nyaman, enggak ada obat, enggak ada yang ngerawat, ya, panas, dingin dan lain sebagainya. Nah, tapi bukan berarti orang baik enggak ada kama buruk juga ya. Tapi dijelaskan seperti misalnya, kalau gelas ini kita taruh di air, tenggelam enggak? Terus tenggelam dia ya. Nah tapi kalau kita taruh di atas kapal, tenggelam enggak dia? Enggak ya. Nah, bahkan tergantung kapalnya, kita bisa taruh beban yang lebih berat, ya enggak? Tapi enggak tenggelam. Nah itu, kapal itu seperti kama baik kita. Ya. Misalnya seperti raja. Raja kalau membunuh, langsung menderita enggak? Langsung dihukum? Enggak ya. Nah, tapi kalau kita membunuh, langsung masuk penjara. Nah, jadi beda kan? Jadi raja pun juga kama baik yang banyak. Nah, karena kama baiknya besar ya, dia seperti punya perahu. Meskipun ada beban, dia nggak langsung tenggelam. Nah, tapi kalau kita nggak punya perahu. Ada beban langsung tenggelam. Nah, itu bedanya. Kalau orang punya banyak kama baik, ya, dan ada yang juga punya kama buruk. Nah, setiap hari, sepanjang hari, kita itu bertemu objek, ya, kontak dari manapun. Itu karena kama baik atau kama buruk. Selalu. Ya. Makanya kontras seorang pangeran baru lahir, tapi langsung dipegang sama dayang yang tangannya halus, langsung pakai kain yang halus, langsung dihangatin, langsung diwangiin, dan lain sebagainya. Nah, kontras sama yang tadi anak pengemis gitu. Nah. Jadi karena kama baik dia apa? Enggak cuma kama kelahiran sebagai pangeran aja, tapi juga masih banyak kama baiknya yang terus mengkondisikan dia banyak menikmati kesenangan indera, ya, kenyamanan. Nah, jadi sepanjang hari ya semua yang kita rasakan gitu. Punya istri yang baik, punya suami yang pengertian, punya anak yang bawel, atau punya anak yang nurut, semuanya kama baik ya, jangan salahin siapa-siapa. Ya. Kamu ini gara-gara nakal saya menderita, bukan ya. Nah, atau kamu karena sakit-sakitan saya itu miskin, enggak ya. Tapi semua itu enggak lepas dah dari kama buruk kita. Kama buruk kita sendiri, akhirnya kita punya anak, suami, istri, ya, harta yang cukup atau enggak.